Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku sebangsa, seakidah, setanah air dimanapun berada. Kali ini jumpa lagi kita dalam pembahasan Inta Islam tekstual dan kontekstual yang kita kaji dulu tentang keadilan dan kejujuran hakim di negeri kita yang tercinta ini. Saudara-saudaraku, kita kemarin tanggal 13 April 2025 sangat terkejut ya. Saya sampai merasa terenyuh melihat seorang kepala pengadilan negeri Jakarta Selatan yang berinisial M. Arif Nuryanta yang ditahan dan ditetapkan tersangka oleh Kejagung dalam dakwaan atau tuntutan menerima suap sebesar 60 miliar dari 3 perusahaan korporat besar, perusahaan minyak sawit, CPO, yakni PT Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan PT Muslim Mas Group. 3 perusahaan ini pada 2023 yang lalu didakwa dan dituntut merugikan negara dari akumulasinya total sekitar 17 triliun lebih, merugikan negara karena melakukan ekspor CPO waktu itu tepatnya di akhir tahun 2021, di mana mereka sebenarnya tidak punya hak untuk melakukan ekspor saat itu karena tidak memenuhi kuota 20% dari kuota ekspor tersebut harus dialokasikan kepada masyarakat karena ini aturannya. Sehingga kita ketahui waktu itu bagaimana kelangkaan minyak goreng di akhir 2021 itu, padahal waktu itu COVID, dan ini banyak menyengsarakan masyarakat. Hari ini kita melihat bahwa 3 hakim yang menyidangkan perkara tersebut, yakni inisial ASB, AM, dan DJU ini, yang sekarang juga sedang ditelusuri oleh Kejagung keterlibatannya karena diduga menerima aliran dari M. Arif sebesar 22 miliar lebih. Nauzubillah summa nauzubillah, yang kita ketahui bahwa putusan dari hakim tersebut membebaskan 3 perusahaan tersebut dari seluruh dakwaan dan seluruh tuntutan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita ketahui bahwa negeri kita ini adalah negeri yang berdasarkan hukum, panglima tertinggi adalah hukum, tapi pengejawantahan atau aplikasi dari penerapan hukum-hukum tersebut berada di tangan hakim-hakim. Apabila hakim-hakim ini tidak jujur, tidak adil, dan tidak bijaksana, maka tidak akan ada keadilan di satu negeri, terutama di negeri kita yang tercinta ini. Jadi kita sangat terenyuh ya melihat ada hakim yang sangat disayangkan kalau namanya memang Muhammad Arif, dan ini sangat mencederai ya bagi kita selaku muslim ya. Dan kebetulan beliau itu lahir di Bangkinang, Riau ya, yang kita ketahui sebagai daerah yang mayoritas muslim, yang hal ini memang sangat-sangat mencederai lah bagi kita. Walaupun mungkin ini adalah oknum-oknum, tapi perlu kembali kita memahami ya, memahami kontekstual beragama ini, berakidah ini, bahwa agama Islam ini sangat-sangat anti terhadap penyuapan. Kita mungkin sudah hafal dengan hadis yang ar-rosi wal murtasi finnar, bahwa penyogok dan yang disogok itu masuk neraka. Bahkan di dalam Al-Quran itu berulang kali disebutkan Allah, tepatnya di dalam surah Al-Hujurat ayat 9, kemudian di surah Al-Ma'idah ayat 8, kemudian di surah An-Nisa ayat 135, kemudian juga di surah Al-A'raf ayat 29, Allah tegas-tegas mengatakan kepada kita orang-orang yang beriman untuk terutama para hakim-hakim ini untuk bisa berlaku adil. Allah menyuruhkan adilu wa aqrabu taqwa, bahwa keadilan itu, adil itu sangat dekat dengan ketakwaan. Tapi
kita melihat bagaimana mungkin kontekstualnya hari ini, eh, keadilan para hakim-hakim ini dipertanyakan, kejujurannya, padahal kita ketahui secara umum bahwa hakim ini adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Oleh sebab itu ini menjadi iktibar lah kepada para hakim-hakim yang lain untuk benar-benar bisa menegakkan. Kenapa? Karena memang hakim yang jujur itu ketika dia menegakkan satu kejujuran, keadilan itu dikategorikan juga termasuk dengan pemimpin yang adil. Satu hari dia melakukan keadilan itu diperhitungkan sama dengan 1 tahun dia beribadah. Tapi sebaliknya, apabila mereka tidak berlaku adil, maka tidak ada maaf bagi mereka. Bahkan Allah melaknat mereka. Dalam satu hadis riwayat At-Tirmidzi dikatakan Allah melaknat para penyuap dan yang disuap dalam kasus-kasus hukum. Termasuk juga adalah hakim. Sebagaimana mungkin yang kita ketahui, bagaimana saudara Muhammad Arif Nurianta ini menerima 60 miliar untuk membebaskan perkara yang sudah jelas-jelas kita duga terjadi ketidakadilan terhadap 3 perusahaan tersebut, yang kalau misalnya mereka didakwa mengembalikan uang sekitar 17 triliun itu ke negara, tentunya mungkin negara akan mendapatkan suntikan dana dari kerugian negara tersebut yang berdampak kepada masyarakat, dan ini tentunya mungkin akan bisa dialokasikan kepada kepentingan-kepentingan sosial, pembangunan, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, sekedar itibar mungkin saya dan kita semua perlu meneladani lah bagaimana seorang hakim yang jujur itu, yang di masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu ada seorang hakim yang bernama Suraih bin Al-Haris. Suraih bin Al-Haris ini seorang hakim yang waktu itu menyidangkan kasus Umar bin Khattab. Jadi ceritanya begini, Umar bin Khattab ini membeli seekor kuda di sebuah pasar waktu itu, dan sudah terjadi akad. Kemudian ketika kuda ini dibawa oleh Umar, berjalan kira-kira beberapa jam lamanya, baru diketahui Umar bahwa ada cacat di tubuh kuda tersebut. Kemudian Umar bin Khattab kembali ke pasar tersebut dan ingin mengembalikan. Namun si penjual mengatakan bahwa saat jual beli tersebut kuda itu dalam keadaan baik dan sehat. Akhirnya dibawalah kepada hakim yang waktu itu menyidang adalah Suraih bin Al-Haris ini. Walaupun Umar bin Khattab seorang khalifah, Suraih ini menyatakan apakah pada saat jual beli tersebut sudah terjadi akad dan sudah terjadi ridho ala ridho, dan Umar sudah melihat semua tubuh dari kuda tersebut, dan penjual dan pembeli termasuk Umar mengatakan sudah kita periksa, tapi sesudah terjadi akad jual beli itu baru diketahui Umar bahwa ada cacat di tubuh kuda tersebut. Akhirnya Suraih mengatakan tidak bisa dikembalikan karena akad itu sudah jual beli. Risikonya kepada si pembeli, kenapa tidak teliti ketika saat membeli tersebut. Oleh karena kejujuran hakim tersebut, Suraih langsung dipindahkan oleh Umar bin Khattab menjadi hakim agung lah kalau kita katakan hari ini. Dan hakim Suraih ini berlanjut terus sampai kepada Khalifah Utsman dan akhirnya kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bahkan pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memimpin, pernah satu kali Ali bin Abi Thalib ini pergi ke pasar melihat pakaian besinya, pakaian perangnya itu dipakai oleh seorang Yahudi waktu itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyatakan, ya ini pakaian perang saya. Kemudian orang Yahudi itu mengatakan, oh tidak, ini punya saya. Dan melihat ciri-cirinya memang itu adalah pakaian perang Ali bin Abi Thalib yang ketika perang terjatuh, yang mungkin dikutip oleh Yahudi tersebut. Dan ini disidangkan lagi oleh Suraih bin Al-Haris.
Kemudian Surah bin Al-Haris meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mencari saksi yang bisa membuktikan bahwa itu punya beliau. Ali tidak punya saksi kecuali anaknya Hasan dan istrinya waktu itu. Kemudian Al-Haris mengatakan tidak bisa anak atau istri menjadi saksi terhadap sesuatu yang memang didakwa merupakan miliknya yang hilang. Akhirnya sidang tersebut dimenangkan oleh kaum Yahudi tersebut karena tidak ada alat bukti dan saksi yang menguatkan bahwa itu milik Ali bin Abi Thalib. Akhirnya sang Yahudi ini karena melihat begitulah tegaknya hukum waktu itu ditegakkan oleh Syuraih, akhirnya Yahudi ini mengakui bahwa itu sebenarnya adalah punya Ali bin Abi Thalib yang ditemukannya di medan perang. Inilah mungkin sepintas kisah tentang hakim-hakim menurut agama Islam ini, sejarah Islam yang begitu jujur, begitu adil dan waraknya. Begitu takutnya mereka kepada hukum-hukum Allah dan tidak tergoda dengan materialistis, dengan pragmatis dan sebagainya, semata-mata untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kejujuran dan kebenaran di bumi Allah ini. Ini menjadi iktibar kita dalam konteks hari ini. Sekali lagi, ini mudah-mudahan menjadi iktibar, menjadi pelajaran, menjadi satu pembelajaran yang sangat berharga, dan khususnya juga kepada pemerintah hari ini, Bapak Prabowo, mudah-mudahan hakim-hakim yang memang tidak adil, tidak jujur seperti ini bisa diberangus lah dari peradilan di negeri kita yang tercinta ini demi tegaknya hukum. Kenapa? Karena memang apabila hakim-hakim ini sudah tidak jujur, tidak adil, kita akan pesimis menegakkan hukum itu di masyarakat, di rakyat. Kenapa? Karena memang hakim itu adalah cermin dari keadilan sebuah negeri. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi hakim-hakim yang lain bahwa kebenaran itu, ketidakadilan itu cepat atau lambat di dunia ini juga akan bisa dibuktikan, akan bisa didakwa, dan kita melihat betapa mirisnya kita melihat seorang kepala pengadilan, dan ini kepala pengadilan Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ini adalah ya kalau kita bilang kelas A lah, A+ di Republik ini, yang tentunya menangani kasus-kasus besar, tapi sangat disayangkan kepala pengadilannya hari ini menjadi tersangka. Mudah-mudahan ke depan kepala pengadilan, terutama di daerah-daerah seperti di Jakarta ini, yang akan menyidangkan hal-hal yang besar adalah orang-orang yang terpilih, hakim-hakim yang adil, hakim-hakim yang bisa menegakkan kebenaran, kejujuran, dan hanya takut kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.